Halo, perkenalkan kami dari kelompok 9. Kami ingin mempresentasikan ide bisnis kami, yaitu sebuah aplikasi yang bernama JokiKuy. Kelompok kami terdiri dari Anthony, saya Nathaniel, Sebastian, dan Daniel Bintang Immanuel. Introduction. Perkenalan. Background problem yang terjadi saat ini adalah krisis ekonomi maupun ketenaga kerjaan pada era COVID-19. Karena pemerintah membuat suatu kebijakan untuk masyarakat dengan menerapkan WFH atau bisa disebut dengan work from home. Salah satu solusi untuk hal tersebut adalah dengan menciptakan sesuatu seperti sebuah aplikasi yang dapat berguna untuk meningkatkan ekonomi maupun ketenaga kerjaan tanpa bekerja di tempat tersebut secara langsung. Idea profile produk kami. Berdasarkan introduction sebelumnya, kita tahu bahwa banyak orang kesusahan mencari uang secara langsung atau face to face. Tentunya, masa ini membuat orang berpikir solusi untuk menghasilkan uang di dunia maya. Tidak dipungkiri lagi dunia game dari dulu hingga saat ini selalu ramai dan akan terus berkembang hingga kami berinovatif untuk membuat aplikasi JokiKuy. JokiKuy adalah aplikasi yang bertujuan untuk menghasilkan uang melalui game dengan cara menghasilkan uangnya melalui jasa joki profesional yang melakukan joki terhadap customer atau pemilik akun. Intinya, kami akan membuat sebuah bisnis berbasis game dan pekerja dapat bekerja dimanapun dan kapanpun. Purpose. Purpose dari aplikasi kami yang pertama adalah meningkatkan lowongan pekerjaan di Indonesia dengan bermain game. Yang kedua, membantu orang yang ingin mencari uang dengan menggunakan skill atau kehebatannya dalam bermain game. Yang ketiga, membantu orang atau pembeli untuk meningkatkan kualitas akun gamenya. Untuk fitur yang kami tawarkan, yang pertama adalah fitur rekomendasi penjoki, di mana fitur ini bertujuan untuk memudahkan user baru untuk menggunakan aplikasi kami. Yang kedua, fitur lowongan pekerjaan. Ini untuk bagi para user yang ingin melamar menjadi pekerja di aplikasi kami. Ini adalah storyboard dari aplikasi kami. Yang pertama adalah ada seorang laki-laki dan perempuan yang sedang bermain game. Tapi selanjutnya itu si perempuan ini sudah bosan karena dia merasa kalau bermain game itu hanya membuang waktu. Tapi si cowok ini menyangkalnya, karena tidak semua bermain game itu membuang waktu. Jadi si cowok ini menyarankan untuk mencoba mendaftar di aplikasi kami. Setelah itu mereka bertemu lagi dan akhirnya si cewek ini sadar bahwa bermain game itu tidak selamanya itu membuang waktu. Proses yang pada aplikasi kami itu yang pertama, penjoki atau customer diminta melakukan sign up atau login terlebih dahulu. Yang kedua, bagi penjoki akan diseleksi sedangkan customer dapat langsung melakukan pemesanan. Yang ketiga, penjoki mulai mengerjakan pesanan dari customer melalui aplikasi serta deadline-nya akan dikasih tahu. Yang keempat, setelah selesai, customer bisa memberikan penilaian untuk penjoki, di mana penilaian itu sangat berguna untuk kami memberikan rating kepada penjoki tersebut. Berikut adalah value proposition canvas dari JokiKuy yang terdiri dari dua bagian, yaitu pertama value proposition dan kedua customer profile. Di dalam bagian value proposition terdapat 3 kategori, yaitu pertama game creators. Isinya adalah joki hanya dilakukan oleh satu orang, sehingga keamanan dan privasi akun game terjamin. Joki oleh pemain profesional dan aman, mudah digunakan, dan proses yang cepat. Lalu kedua, ada products dan service. Isinya adalah aplikasi pencari joki. Dan yang ketiga adalah pain relievers. Isinya adalah hasil joki yang memuaskan, memiliki penjoki yang profesional, menjamin keamanan dan privasi akun yang dijoki, dan terus mengembangkan aplikasi ini untuk berbagai game. Lalu di dalam customer profile, terdapat tiga kategori,
yaitu pertama, gains, yang isinya adalah prestasi game, seperti rank atau divisi tercapai sesuai yang diinginkan. Keamanan dan privasi akun game terjamin dan proses penggunaan jasa joki yang mudah. Lalu yang kedua adalah customer jobs. Isinya adalah membuka aplikasi Joki Quick, memesan joki, dan menunggu joki selesai. Dan yang terakhir adalah pains. Isinya adalah pengerjaan yang melewati batas waktu, fitur aplikasi yang mungkin masih sedikit, dan minimnya penjoki ketimbang customer, sehingga antrian lama. Untuk selanjutnya adalah key resource dan bahan baku produk atau jasa. Di bagian ini terbagi menjadi dua, yaitu storage dan income. Storage berfungsi sebagai menyimpan data-data penting berkaitan dengan aplikasi dan user yang dapat digunakan untuk melihat dan mengecek kembali data-data penting tersebut jika mengalami masalah baik pada user maupun pada aplikasi. Misalnya, terjadi error pada saat proses pembelian, sehingga bukti pembeliannya tidak muncul, lupa akun, data pembuatan aplikasi, dan lain sebagainya. Bagian kedua, income, berfungsi untuk membuat dan menyimpan data yang berasal dari pendapatan aplikasi. Salah satu hal terpenting dalam berbisnis ialah mengetahui pendapatan sebuah bisnis, sehingga diperlunya laporan keuangan setiap bulan atau setiap tahun. Mungkin kami juga dapat menerapkan laporan keuangan pada mitra kerja, atau bisa disebut penjoki, agar memudahkan user saat bekerja di aplikasi kami. Tentunya laporan keuangan perusahaan pun mitra kerja perlu dirahasiakan. Oleh karena itu, laporan tersebut tidak dapat diakses secara umum atau menjadi data pribadi yang dirahasiakan. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.